Ya, assalamualaikum teman-teman media. Alhamdulillah aku baik, terima kasih. Oke, seperti apa nih pasca melahirkan si Mas Emas apa? Iya, baby sultan. Baby Sultan Ya. seperti apa nih? Alhamdulillah ya, jadi rasa syukur yang tidak terhingga sampai detik ini juga Nyai sendiri nggak nyangka, Nyai udah punya Nyai kecil, Kiai kecil karena cowok. Capek iya, karena kan jam tidurnya nggak teratur ya, meskipun ada yang jagain, tapi kalau namanya ASI eksklusif kan harus tetap terus bangun, lebih bagus fresh daripada ngangetin yang ada di freezer. Itu kata dokter Ana juga seperti itu. Jadi selain memberikan ASI eksklusif juga itu merupakan suatu bonding itu keterikatan antara ibu dan anak kalau kita memberikan ASI eksklusif langsung, jadi tidak menggunakan botol. Nah, terus abis itu selain jam tidurnya nggak teratur juga pastinya capek, tapi capeknya nggak kerasa karena ketika lihat wajahnya suatu kebahagiaan, suatu kedamaian terpancar, jadinya hilang deh semuanya capeknya, ngantuknya. Nyai ini kan 40 hari nih, apakah Nyai kalau misalkan keluar kan biasanya 40 hari belum ada 40 hari. Seorang ibu kan kayak bawa peniti gitu, Nyai biar gak terganggu godaan-godaan dari luar. Mungkin Nyai ada ritual seperti itu masih sekarang? Oh, kalau dulu waktu pas hamil selama 9 bulan 10 hari itu Nyai ada itu malah dari waktunya kecil dulu. Jadi mama almarhum sempat memberi pesan tempo hari, ini aku ibu simpenin ya di sini kalau misalnya one day suatu saat Nyainya punya putra ini hamil gitu. Cuma kalau setelah melahirkan Nyai udah nggak pakai lagi itu, ada bangle sama peniti dan sebagainya. Nah kalau sekarang dalam 40 hari nggak pakai itu, tapi tetap harus doa. Terus sebelum keluar rumah itu ayat kursi sekali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, terus baru doa berangkat dari rumah gitu. Jadi kalau untuk kayak bangle udah nggak Nyai pakai lagi. Nyai ini kan Nyai sekarang sudah berhijrah nih, tapi masih ada tradisi-tradisi mengubur ari-ari dengan adat-adat Nyai yang dulu nggak sih Nyai? Oh iya, kalau mengubur ari-ari ya, karena ari-ari adalah sedulur kembar. Sedulur kembarnya Baby Sultan, anak ulama. Nah, itu tradisinya kemarin waktu pas setelah lahiran ari-arinya dicuci bersih, terus abis itu sampai rumah langsung didoakan sama mas papa, digali dulu tempatnya, terus semua ubur rampe seperti bunga lupa, terus abis itu ada alat tulis. Jadi semua yang dimasukin itu adalah filosofi perlambang-perlambang. Tadi ada alat tulis, ada uang, terus ada mainan ya, mobil-mobilan, motor-motoran gitu. Nah, mobil-mobilannya pun juga spesifik karena Nyai ada koleksi mobil-mobilan sport ya, Nyai masukin yang mobil-mobilan sport. Motornya juga motor sport, terus habis itu tasbih. Jadi segala sesuatu yang kita masukin di dalam barengan emas sedulur kembar ari-ari itu adalah perlambang doa agar supaya di kemudian hari Muhammad Sultan Al-Fatih bisa menjadi anak yang soleh karena ada tasbih, alat tulis cerdas, terus habis itu uang, mobil-mobilan, motor-motoran itu perlambang kesuksesan gitu. Ini itu seperti apa nih perjuangan proses melahirkan secara normal gitu? Kapan Nyai? Oh iya, ya alhamdulillah ya, penantian dari yang Nyai hamil tepatnya di tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Indonesia Barat, Muhammad Sultan Al-Fatih lahir lebih awal dari HPL. Seperti prosesnya normal kah atau sesar? Iya, alhamdulillah normal. Itu merupakan suatu prestasi luar biasa ya, karena memang sakitnya itu tidak terhingga. Terus dari awal memang Nyai kekeh banget pengen normal, meskipun kan mas papa, meskipun tante, meskipun
saudara-saudara, even dokter pun awalnya menyaksikan ya, meragukan bahwa emang bisa Nyai yang manja ini bisa brojol dari bawah alias normal. Nyai tetap pengen normal karena itu suatu tantangan tersendiri. Bunda almarhum pernah cerita bahwa perjuangan melahirkan normal itu tidak bisa terkatakan apa-apa, sakitnya seperti ribuan syaraf-syaraf kita putus gitu. Dan ketika kita berhasil itu bersyukurnya juga luar biasa, dan apa ya, bisa dibilang menjadi wanita seutuhnya gitu. Kalau misalnya sesar itu juga wanita seutuhnya sih, cuma perjuangannya tidak sedahsyat ketika melahirkan persalinan normal, karena kita harus menanggung rasa sakit kontraksi, utamanya Nyai kontraksinya 12 jam itu luar biasa sakitnya. Tapi overall secara keseluruhan alhamdulillah sebelumnya Nyai udah belajar, jadi Nyai udah mengguru private dari instansi teman lahiran untuk belajar hypnobirthing. Hypnobirthing itu pemusatan pikiran untuk psikologi kita, menerima seluruh rasa sakit itu dimanifestasikan dengan tujuan ada lebih sakit lebih cepat ketemu dengan baby sultan. Lebih sakit itu berarti penguburan dosa-dosa kita terdahulu, jadi benar-benar hypnobirthing. Terus Nyai juga belajar cara merawat bayi baru lahir, cara teknik menyusui dengan benar, IMD, inisiasi menyusui ini, terus belajar yoga prenatal baik yang sendiri maupun couple, terus belajar pokoknya banyak sekali yang Nyai pelajari dari teman lahiran, plus Nyai menggunakan tenaga profesional doula. Nah, dengan tenaga profesional doula, Bu Brita namanya, itu sangat membantu karena Nyai bisa melewati rasa sakit itu dengan dipandu cara bernafas. Kapan kita tarik nafas, sekarang kita hembuskan dengan metode Q-Tube gitu. Terus sampai dengan terakhir pembukaan 10 alhamdulillah berjalan lancar itu. Jadi semua bersinergi, sekitar ada 10 orang ya, ada doulanya 2, ada dokternya 1, ada bidannya 5 atau 6 gitu. Terus ada mas papa, ada tante, adik mama, terus ada fotografer. Jadi berapa tuh ini supporternya ya? Supporter Banyak ya. Banyak, jadinya seneng, banyak nemenin, banyak doain. Dan alhamdulillah lancar. Tapi karena memang dari pagi itu ketubannya udah rembes, di jam 21.30 nggak ada ketuban lagi. Jadi ketika ngeden itu si baby sultannya nggak bisa keluar, padahal udah rambutnya udah kelihatan tuh udah keluar gitu. Jadi akhirnya dibantu dengan pelaku, alhamdulillah bisa keluar. Nyai kan masih identik sampai sekarang masih adat kejawennya Nyai, kayak menjaga anak, kayak ada tradisinya kayak anak tuh harus dikasih peniti biar dijagain kayak atau apa gitu Nyai. Yang pasti di sisi sebelah kanannya ada Al-Quran, ada Yasin almarhum mama. Ya, terus sebelah kirinya ada kaca sama kunci. Itu artinya apa Nyai? Kalau sebelah kanan Al-Quran dan Yasin almarhum mama itu doa-doa ayat suci Al-Quran dari Allah SWT yang pasti akan selalu menjaga baby sultan itu secara agama. Untuk sebelah kirinya ada kaca dan juga gunting, itu secara adat istiadat budaya Jawa. Berarti Nyai penantian untuk hadir seorang anak, bagaimana ya ketika akhirnya babynya Berarti 9 bulan gitu ya. Berarti 9 bulan gitu. Iya, senang banget. Jadi tidak bisa terkatakan apa-apa. Jadi sampai sekarang aja masih nggak nyangka kan ya, baby sultan yang sebelumnya udah di perut Nyai melukar gini, lalu sekarang ada di sini gitu. Jadi senang banget. Itu merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, titipan Allah. Berarti Allah mempercayakan bahwa baby sultan ada di depannya yang harusnya rawat sebaik mungkin dari baby sultan lahir sampai kapanpun supaya
hayat masih di kandung badannya sekolah. Nyai, karena biasanya kan orang pengen punya baby cowok atau cewek yang dilihat namanya itu. Apapun yang Allah kasih tempo hari sebelum ini alat kelaminnya kelihatan pun di USG, bersyukur apapun yang Allah kasih baik perempuan maupun laki-laki, tapi alhamdulillah rezeki yang luar biasa diberikan laki-laki. Nah ini kan udah 40 hari berarti di badan Nyai udah nggak ada kayak Belum ada 40 hari sih. belum ada 40 hari berarti di badan Nyai penangkal itu artinya lagi nggak dibawa nih Nyai. Tadi kan udah Nyai sampaikan tuh, selama hamil memang pakai peniti sama gamleng, tapi sekarang udah nggak pakai. Baru sekarang cukup. Ya tadi udah diajarin tuh. Jadi sekarang ya kalau keluar rumah itu baca ayat kursi sekali, anas 3 kali, al-falaq 3 kali, al-ikhlas 3 kali. Terus kalau bisa menjaga wudhu, jadi jangan sampai nggak ada wudhu. Dalam arti kita berwudhu, nanti kalau kita gatal, kentut atau apa nggak sengaja bersinggungan sama laki-laki, ya kita wudhu lagi. Jadi kita menjaga wudhu. Insya Allah nanti Allah akan menjaga kita selalu. Baru Kang Mas sendiri seperti apa sih ketika si baby sultan itu lahir antusias dan dia menemani nggak sih pada saat Oh iya, kan nanti teman-teman media kalau mau buat tambahan insert bisa ambil dari Instagram Nyai atau YouTube-nya Nyai Doro Fitria. Itu tim dokumentasi pribadi Nyai udah mengambil momen-momen itu pure semuanya 100% reality ya. Jadi dari yang Nyai kontraksi pembukaan pertama itu udah mulai sakit banget karena udah dikasih induksi yang pertama, sampai dengan induksi yang kedua di jam 18.00 sekitar maghrib itu juga sakitnya luar biasa. Semua terangkum di dalam video itu, termasuk ketika Kang Mas Papa mendampingi Nyai, memeluk Nyai, memegang tangan Nyai, mengusap-usap perut, mengusap-usap punggung, menemani Nyai kesakitan luar biasa, itu ada di video itu. sempat nggak sih dia merasa menangis gitu atau seperti apa gitu kan, karena ini anak pertama ya. Iya menangis, cuman kalau laki-laki menangisnya beda sama perempuannya. Kalau kita pasti perempuan lebih emosional, kalau laki-laki Kang Mas Papa kan lebih bisa mengatur emosionalnya, jadi ya berkaca-kaca, sedih, dan pasti doa tidak pernah putus. Nyai Mengazankan Nyai. Ada cerita nggak sih? Nah, kalau mengazankan kebetulan di ruangan terpisah. Jadi di rumah sakit itu kan yang bagusnya tempat bersalinnya di satu ruangan itu, terus tindakannya juga di satu ruangan itu, babynya juga dirawatnya di satu ruangan itu, jadi nggak pindah-pindah, nggak pisah-pisah. Yang pisah ketika baby sultan diazanin, karena sekalian dipotong ari-arinya itu di ruangan sebelah, jadi Nyai nggak mendengar langsung, cuman ada recordnya, ada videonya. Itu juga suatu merupakan ini ya sakral ya, momen-momen sakral ketika baby sultan pertama kalinya mendengarkan azan dari mulut Mas Papa. Bisa ditunjukin mungkin sekarang baby sultannya sekarang mirip siapa? Iya di handphone ya. Ini. Nyai gimana sih lahirnya baby sultan mewarnai keluarga kecil Nyai sampai saat ini? Bahagianya dan berwarnanya seperti apa? Warna-warni pipi ini yuk kayak pelangi. Jadi saking senengnya, saking ramenya, terus udah gitu masih nggak bisa berkatakan ya, karena saking senengnya, karena ya alhamdulillah Allah mempercayakannya cepat. Jadi kan ada juga teman-teman kita pasangan muda yang diberikan rezekinya, dititipin nama Allah nya lama. Kalau ini kan alhamdulillah langsung, jadinya ya senang banget. Ada kebahagiaan sendiri nggak? Kebahagiaan sendiri. Iya, bahagia banget, luar biasa. Jadi yang sebelumnya punya boneka tuh cuma diem aja, maksudnya dari kecil sampai sekarang.
Sekarang bonekanya bisa gerak-gerak. Terus kalau pas dimandiin, kalau pas pampersnya udah dibuka, tahu-tahu pipis sendiri. Pernah apa sering dipipisin juga nyanyinya. Terus udah gitu udah pasti nih, udah pasti karena sebelumnya kan udah belajar di instansi teman lahiran, jadi mandiin sendiri bisa, meskipun ada yang bantuin, pakein baju, pakein lotion, pakein minyak telur, terus bahkan dia pun ya udah bisa bersihin sendiri. Terus bisa nyedawain juga karena setelah dikasih ASI eksklusif biar nggak gumoh atau muntah, babynya ditaruh sini terus dipuk gitu, terus tahu sedawa Ada arti nama tersendiri nggak sih Nyai? Al-Fatih. Iya. Muhammad Sultan Al-Fatih. Muhammad adalah kekasih Allah, orang yang paling terpuji, nabi terakhir kita, soleh dan akhlaknya sangat luar biasa ya. Jadinya harapkan supaya baby Nyai bisa seperti kekasih Allah juga, hafiz Al-Quran insya Allah, terus anak yang soleh, bisa nanti memberikan syafaat di hari akhir nanti buat mama papahnya. Kalau misalnya mama papahnya Alfika Medalik nggak masuk surga, bisa diangkat sama Nabi Sultan. Ini papa mamaku Allah masukin ke surga, jadi syafaat. Terus Sultan itu adalah pemimpin dalam segala hal yang diinginkan. Pemimpin di keluarga, pemimpin nanti di sekolahannya, pemimpin nanti di masyarakat, leader ya, terus mempunyai wibawa khusus. Terus udah gitu Al-Fatir adalah pembuka jalan, melapangkan segala hal, baik itu nanti rezekinya, kebahagiaannya, kesuksesannya, dan diharapkan juga nanti maha kaya dalam arti yang universal, kaya hati, kaya ilmu, kaya segalanya insya Allah. Jadi semua doa-doa terbaik untuk anaknya Muhammad Sultan Al-Fatih. Membagi tugas juga nggak sih sembarangan sama sang suami? Iya, meskipun di rumah, Bagiannya seperti apa? ya, meskipun di rumah ada yang bantuin, kami berdua tetap harus mengurus sendiri karena bonding itu keterikatan emosional, ikatan batin antara ibu dan papanya juga itu sangat penting. Jadi pembagiannya adalah kalau misalnya yang sekarang ini baru ada aktivitas, berarti yang jagain sama papa. Nanti kalau pas yang udah sampai rumah ya berarti gantiannya. Cuma kalau ASI memang harus langsung ke Nyai karena lebih bagus langsung dari payudara kita dibanding kita manasin dari freezer, karena kan Nyai suka pompa juga ya, pumping, biar kalau pas pergi dia ada stok ASI, terus nanti diangetin gitu caranya. Nyai biasanya kok bergadang juga malam Siap-siap ini. siap-siap. Iya dong, jadi kita berdua siap-siaga. Terus abis itu baby sultannya pinter, jadi kalau misalnya mama papanya nggak bangun tuh dia gini-gini gitu sampai ada yang bangun. Iya, jadi kayak ngasih clue gitu. Dan ya percaya apa enggak ya, Nyai rasa sih kalau Nyai suka lihat baby sultan tuh mukanya, kedamaiannya, terus gestur badannya itu sekilas Melia seperti mama almarhumnya. Jadi kalau orang bisa percaya reinkarnasi, Mama ya? Iya, reinkarnasi mama. Karena dia bilang katanya suka ngomong kan kalau baby harus meskipun belum bisa ngomong diajak ngomong. Nyai bercandain, ini mama Pak Sultan, ini mama Pak Sultan. Tadi gitu, jawabnya cuma Jadi ngerti ya paham. gitu. Baru selama akhirnya dapat sultan sebegitu Masalah iya, masa tinggi jadi kelihatan semua, mbaknya nggak kelihatan semua. Masa tinggi ya, yang semuanya kelihatan. Ada mundur lagi biar kelihatan semuanya. Kamera luar. Sebegitu cepatnya dapat baby sultan gitu, nah terus rumah tangga kalian juga kan banyak lagi bahagianya. Seperti apa sih akhirnya bisa memiliki keluarga kecil, terus kayak gimana, masih ada gak sih kita kan kita tahu kalian tidak pacaran ya, ta'aruf gitu kan, untuk menyesuaikannya itu kan ada perlu proses ya. Video juga boleh mas, dikit-dikit. Makasih. Nah
setiap keluarga mempunyai cerita masing-masing karena semuanya dilihatin. Dari sini Iya, ulangi. Iya, jadi setiap keluarga pasti mempunyai ceritanya masing-masing karena masing-masing pun mempunyai background yang berbeda-beda. Nah, dari Nyai sendiri sama Kak Mas Papa kan memang dipertemukannya melalui ta'aruf ya, jadi tidak dalam jangka waktu lama saling mengenal, jadi pasti ada sedikit gesekan tuh lumrah ya. Nah itu kita komunikasikan, terus kalau misalnya mungkin yang satu baru capek mungkin sensitif ya kita mengerti gitu. Begitu pula sebaliknya. Terus kalau tentang anak ya kita saling ini juga sharing ya bagusnya gimana. Cuman terusnya kalau nama itu dari Nyai sendiri sih pengennya ini terus udah gitu kita berdua tanya ke Ustadz, tanya ke Habib kan ada beberapa pilihan nama, terus akhirnya dipilihlah 3 kata itu Muhammad Sultan Al-Fatih. dan lebih dominan nama dari Nyai semua ya. Iya, iya soalnya aku yang hamil, aku yang sakit, aku yang lahirin, jadi harus aku yang pilih. Nyai gimana sih Nyai menjaga keharmonisan rumah tangga, apalagi sekarang ada baby sultan. Ya menjaganya ya karena kita udah dikasih titipan dari Allah ya kita harus bisa saling ini ya lebih dekat lagi, lebih saling menyayangi, komunikasi. Siapa sih yang paling keras Nyai? Paling keras dalam apa nih? Kalau cowok pasti ada keras. Dapat Coba lagi. dapat Oh, nama Papa sih. Dan mungkin Nyai biasanya mengimbanginya seperti apa? Kalau Nyai melihat dari sisi dalamnya Nyai juga keras makanya. Nyai juga keras aslinya, cuman keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya. Jadi lebih baik Nyai mengalah dan juga kalau misalnya sama Papa udah cooling down ya baru bisa kita komunikasikan. Cuma kalau misalnya dua-duanya masih keras kan nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu gitu. Biasanya apa yang paling sering didebatkan? Yang paling sering didebatkan apa ya? Mungkin kalau Nyai kan masih banyak sekali benda-benda pusaka penyalaan agama. Nah kalau Mas Papa kadang suka ada perbedaan pendapat. Nah di situ sih lebih ke budaya ya. Ya itu yang mungkin kadang suka ada gesekan gitu, cuman ya udah. Nyai mungkin deskripsiin, ini kan Nyai udah beberapa akhirnya berlagu sama suami saat ini, mungkin bisa deskripsiin ke pemirsa sosok seorang suami Nyai orangnya seperti apa? Oh iya, secara tersirat ya, kalau tersurat kan tinggi apa gitu ya. Sosok lelaki yang seperti apa? Apakah dia yang kuat buat Nyai sampai sekarang dan akhir hayat nanti? Iya, Nyai berdoa semoga Allah memberikan jodoh benar-benar sampai akhir hayat nanti adalah Mas Papa, amin. Semoga bisa berjalan dengan langgeng, diberkahi Allah, dipenuhi dengan keberkahan, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Itu harapannya. Mungkin kalau Mas Papa seperti apa Nyai orangnya, mungkin tipikal yang suami seperti apa? Suami baik, sabar, terus apa lagi ya? Kalau keras sih ya itu mungkin karena memang sifatnya ya. Terus mungkin juga karena anak pertama, kalau dia kan anak bungsu, jadi manja banget ya, mungkin ada sedikit gesekan ya rumah. Cuman overall baik, sayang semuanya. Jadi mungkin seperti apa nih perhatian kecil dari Kang Mas Papa sendiri, apalagi kan Nyai lagi baru lahir nih, mungkin seperti apa? Iya, perhatiannya itu kita punya shift jaga sendiri buat baby sultan. Terus kalau misalnya Nyai capek pasti langsung digendong sama anak kawanan kan, Nyai nggak boleh berat-berat dulu ya, karena kan masih ada jahitan. jadi nanti tambah sayang ya. Iya.
gimana Nyai? Mungkin apa sih? Enggak, capek kali. Capek. Maaf banget tuh tapi karena di luar nih teman-teman pada nggak balik di luar sana ada kabar, ada berita katanya kabarnya rumah tangganya ini lagi agak sedikit tidak harmonis kurang harmonis. Gimana Nyai? Enggak sih. Kalau misalnya gesekan tuh kayak sama kakak adik tuh juga kan biasa ya. Kalau misalnya apalagi di rumah tangga itu juga kadang suka biasa. Cuman karena mungkin ada perbedaan culture, perbedaan sikapnya kan nggak bisa kalau misalnya ada suara keras gitu. Itu aja sih. Cuman ya so far so good. Itu yang membuat Nyai agak seperti tadi Nyai bilang beda anak bungsu dengan anak Nah, pertama. iya itu mungkin Yang ya. satu keras, yang satu ini lucu juga kompak Nyai. Iya. Iya. Tapi sampai saat ini masih bersama kan Nyai? Karena kan berita itu kayaknya terus banget begitu dan kita tidak pernah melihatnya bersama nih sama kakak mas apa gitu kan. Dia sih karena ini ya apa namanya selama 9 bulan itu kan dampinginya terus. Sekarang udah udah nggak perlu keharusan dampingin Nyai dalam arti ya kalau udah banyak banget kerjaan yang kemarin ke pending karena harus dampingin Nyai ya sekarang dia udah langsung benar-benar kerja gitu banyak kerjaan di luar banyak meeting gitu. Oh, berarti kalau ini ke rumah gitu, tapi setelah selesai itu pergi ke mana? Kan kalau orang kerja kayak sekarang mas emang di rumah nggak kan? Ya, pulang atau gimana? Seminggu sekali atau Kalau pulang sih pulang ya. Kalau misalnya waktunya kerja udah kerja. Kalau misalnya waktunya harus ngurusin baby sultan ya ngurusin baby sultan. Tapi masih walaupun kerja komunikasi dengan Nyai untuk baby sultan masih tetap terjalin. Oh iya dong. Masih tinggal bersama Nyai? Masih. Pada kepo ya. Ada sudah pernah sudah lama nggak pernah nyari Nyai sama Kang Mas apa gitu kan? Karena di luar sana kayaknya beritanya kencang banget Nyai. Masa Gitu sih kan. aku baru tahu. Sempat nggak sih ada sampai ada yang bilang Kak Nyai karena KDRT lah dengan sang suami karena tipikal dan tabiatnya seperti yang tadi Nyai bilang karena kerasnya itu sifatnya yang beda gitu kan. Benar nggak sih itu Nyai? Enggak sih. Enggak, cuma kan Nyai mungkin orangnya dia tuh nggak bisa dikerasin sedikit aja kalau ngomong keras itu. Apalagi kita kan ini ya selain Nyai bungsu, selain Nyai dari kecil sampai besar tuh sama almarhum bunda, mungkin kalau teman-teman media yang ada beberapa foto atau video bunda kan, beliau sangat ini ya humble, sangat kalem, lemah lembut lah. Nyai dibesarkan dengan figur yang seperti itu. Jadi kalau misalnya, apalagi kita juga bekerja seni, kalau orang seni itu kan nggak bisa ya kalau kecentok sedikit gitu ya. Kecewa sedikit itu kan nggak bisa. Nah, mungkin itu satu perbedaan. Kalau Papa kan kalau bicara kan agak keras, Agak tinggi lah bisa dibilang gitu ya. Dengan kondisi Mbak Roro yang baru 40 hari melahirkan terus akhirnya memutuskan untuk bekerja itu memang sudah passion dirimu atau seperti apa sih? karena ya gimana ya kalau ada dari pihak tim kreatif menanyakan schedule Nyai terus Nyai bilang nggak bisa terus kan nggak enak ya. Nah kebetulan ada dari beberapa program tim kreatifnya menanyakan apakah udah bisa untuk syuting ya kalau misalnya sepanjang Nyai bisa mengatur waktunya dengan baik ya Nyai pergi gitu. Dapat izin juga dari Kang Mas Papa nggak sih? Iya. Jadi udah beberapa ya, udah ada beberapa program juga jadi alhamdulillah Baby Sultan juga ada yang menjagain, jadi ya nggak apa-apa harus nggak terpaksa syuting tapi nanti habis dari situ langsung. Dengan adanya berita yang tadi sempat kita pertanyakan itu, Mbak Roro seperti apa sih lihat nilai dalam mengungkapkannya? Nggak apa-apa ya, jadi kalau gitu kan berarti teman-teman media
Ini kenceng banget. Iya, makasih loh ya udah diperhatiin. Iya, jadi ya apa ya? Ya semua itu kan memang harus dilalui ya. Ada fase-fasenya. Nggak semua juga kehidupan baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga berjalan mulus. Dari yang dulunya juga punya fase yang harus melalui hal yang berat gitu kan di pesantren, tinggal mama, terus sekarang udah bisa punya keluarga dan mungkin ada sedikit kecil ya nggak apa-apa yang harus dilalui setiap manusia. Nyai lagi kerikil kecil itu ada ketakutan dalam batin Nyai, kayak takut untuk maaf Nyai, kayak berpisah atau seperti apa? Enggak sih, kalau Nyai sih pengen selalu happy ending ya. Udah gitu kan sekarang udah punya baby sultan, jadi nggak perlu sampai ada yang dari mbak sampai ini. Makanya bagaimana kan caranya untuk mengatasi gesekan-gesekan masalah tangga? Kalau dari caranya Nyai sendiri, Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengungkapkan segala kebahagiaan maupun kesedihan maupun apapun melalui doa-doa kita. Setiap sholat, terus kalau bisa bangun seperti jam 6, sholat tahajud, kita memasrahkan diri, bertawakal segala sesuatu halnya dikembalikan kepada Allah. Jadi supaya kita mendapatkan petunjuk. Nyai kan sekarang sudah berhijrah, tadi Nyai sempat mengungkapkan bahwa Nyai masih menyimpan benda-benda pusaka dari mama. Mungkin bisa dilihatin Nyai benda-benda pusakanya apa aja sih Nyai yang masih dikoleksi sama Nyai? Apakah Diceritain, kalau dilihatin kan nggak bawa kan? mungkin ada foto-fotonya Nyai? Oh enggak. Jadi nanti kalau di foto yang gerak-gerak udah takut. Dia masih percaya seperti itu ini. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang di YouTube lihat yang referensinya yang dulu kan dia suka ini nih merawat, ketika memandikan, ketika berinteraksi, kadang Nyai suka di YouTube media tempo hari beberapa tahun yang lalu. Nah mungkin kalau Mbak tanya fotonya apa videonya, Mbak bisa ambil dari situ karena semua masih rapi, masih ada semuanya gitu. Jadi baik itu keris, batu-batu bertuah, terus bulu perindu, terus wayang, semuanya masih Nyai rawat dengan baik, Nyai bersihin tanpa harus diritualkan gitu. Sampai dengan uang keramat ya, ada kok videonya Nyai bisa gerakin uang keramat itu. Uang keramatnya bisa. Alasan Nyai sampai sekarang masih memelihara benda-benda pusaka peninggalan mama, kenapa Nyai? Apa? Karena Nyai sangat menghormati dan sangat mencintai mama, tanpa dirawat, tanpa harus diritualkan. Ada amanat dari mama juga untuk Nyai jaga gitu. Oh iya, karena gift ya, gift itu maksudnya kemampuan seseorang itu kan itu datangnya dari Allah. Terus terang almarhum Bunda kan mempunyai kemampuan lebih dalam hal supranatural dengan mempunyai banyak benda-benda pusaka. Nah, automatically anak yang paling sayang sama Bunda, yang paling dekat dengan Bunda itu automatically harus merawat dan membersihkannya gitu, tanpa harus diritualkan karena kita sudah berhijrah. Ada kejangan kejangan dari benda itu ketika Bibi Sultan lahir. Mungkin dia pada mencemburu gitu dengan Nyai ngurusin Bibi Sultan gitu. enggak. Malah kalau misalnya memang mungkin ketika Nyai masih melakukan ritual, mereka malah ikut bersuka cita, malah ikut senang gitu. Cuma kalau sekarang kan Nyai udah nggak ritual lagi ya, nggak ada lah kata cemburu, karena kan memang apalagi Bibi Sultan itu kan belahan jiwa Nyai, badannya juga gitu. Jadi ya benda-benda pusaka itu tidak ada korelasinya ya, yang pasti malah ikut senang pasti kalau mereka bisa bicara. Jadi Nyai sempat bilang bahwa Bibi Sultan dijaga sama ayat
Al-Quran dan kaca maupun gunting. Mungkin ada fotonya nggak sih Nyai, agar pemirsa tahu. Nggak ada, tapi nanti nggak ada sih. Nggak ada. Oke, Oke.